Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk mengikuti ibadah. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menjamah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami benar-benar menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Kaulah Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah. Haleluya Yesus. Oh, ku sembah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamanya kami menyembah-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Haleluya.
Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamanya kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Mari, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kasih-Mu dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Aku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Kau yang telah berjanji Tuhan, haleluya Yesus, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Sekali lagi katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar. Kau yang telah berjanji Tuhan, Engkau yang sanggup menggenapi, amin, menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan imanmu katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Kami percaya saat ini kami menerima kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami yakin percaya itulah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami yang mau mempergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama istri saya sampaikan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kesempatan untuk beribadah lagi, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan harapan saya, jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita sungguh-sungguh melayani dan beribadah kepada Tuhan seperti halnya kalau kita berkumpul di gedung tempat ibadah kita. Harapan saya, ujian-ujian yang kita alami ini sekarang adalah ujian kesetiaan kita, di mana kita betul-betul tulus, murni, tidak ada yang menyaksikan, tapi Tuhan menjadi saksi kita di dalam beribadah. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kekayaan orang-orang terpilih. Luar biasa kalau ini jadi kekayaan kita sekalian. Kita adalah orang-orang yang dipilih dari segala suku bangsa, dari segala kaum dan bahasa, untuk menjadi orang-orang yang diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya mari supaya kita tahu bahwa kepada kita orang-orang pilihan Tuhan ini dijanjikan untuk mewarisi suatu kekayaan, suatu warisan yang tidak pernah layu, tidak pernah habis, yang tersimpan di surga. Kata surat Petrus. Mari kita awali membaca 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup ini adalah hidup yang penuh pengharapan untuk menerima warisan. Silakan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu satu warisan, satu harta yang tidak bisa binasa. Itulah kekayaan sejati. Terus yang tidak dapat cemar, tidak bisa dimakan nengat, tidak dimakan karat, tidak bisa cemar.
Terus dan yang tidak dapat layu, tidak bisa layu. Terus yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagi kita ada suatu kekayaan sejati, warisan yang kekal, dan kita harus berharap untuk menerima bagian ini. Sebagai orang pilihan, sebagai orang yang sudah menerima percikan darah Yesus Kristus. Terus Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. ya, Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. sekian, terima kasih. Jadi kita ini orang-orang yang bahagia, yang punya pengharapan, bukan hidup tanpa pengharapan. Petrus mengatakan pengharapan. Kalau kita baca perikopnya situ, bukan iman, pengharapan, kasih. Pengharapan, iman, kasih. Petrus katakan kita ini punya pengharapan untuk menerima bagian yang kekal, yang tidak bisa cemar, tidak bisa dimakan ngengat karat, ya. Itu warisan yang kekal, warisan yang sungguh-sungguh menjadi berkat, karena itu adalah kekayaan sejati. Nah, apakah yang kita harapkan dalam hidup ini? Ini pertanyaan penting untuk kita jawab. Apa sebenarnya yang kita harapkan di dalam hidup ini? Apakah hati kita, hidup kita berharap kepada hal-hal yang sementara, atau seperti yang surat Petrus katakan, hal-hal yang kekal, yang tersimpan di sorga? Di dua ini, apakah kita sebagai orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita berharap untuk menerima warisan rohani, warisan yang kekal, yang tidak bisa cemar? Atau kita dalam hidup ini cuma mengharapkan hal-hal yang ada di bumi di bawah ini, kekayaan yang sementara? Pertanyaannya, apa yang memenuhi hati kita? Apakah keinginan yang paling dalam dari hati kita? Kekayaan sementara atau kekayaan sejati? Kekayaan yang seperti yang disampaikan oleh Petrus, untuk menerima satu warisan yang tidak bisa binasa. Ya, dalam Matius pasal 6 dikatakan di situ ada harta yang bisa dimakan ngengat karat, pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Ya, tapi ada harta yang tidak bisa dibongkar pencuri, tidak bisa dimakan ngengat karat, yaitu harta yang tersimpan di sorga. Itulah sebabnya Rasul Paul melalui Kolose menghimbau kita untuk cari itu perkara atas, bukan perkara di bumi. Perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus ada duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Sebetulnya di mana Kristus Yesus itulah harta kita. Yesus itu harus menjadi harta kita, kecintaan kita. Sebab di dalam Yesus itu segalanya ada. Di dalam Yesus itu tidak ada yang bisa menyamainya. Ya. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara di atas. Kalau kita ini telah mati dan bangkit bersama Kristus, menjadi miliknya Yesus, sudah percaya, sudah bertobat, sudah dilahirkan kembali, sudah dibaptis dengan air, carilah perkara atas itu. Terus
di mana Kristus ada. Ya, di mana Kristus itu ada. Itulah harta yang indah, harta yang kekal, harta yang tidak bisa binasa. Terus Duduk di sebelah kanan Allah. ya, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. pikirkan perkara atas. Tiap hari jangan kita cuma mikirin perkara di bawah ini. Seperti ayam, ketika pagi sekali dia berkokok turun dari pohon, terus mengais di tanah mencari apa? Mencari makanan. Nanti pada sore hari dia akan naik ke pohon kembali untuk tidur. Itu ayam. Pagi dia turun, sore naik lagi tidur. Ya, demikian hidup manusia. Supaya jangan seperti itu, cuma cari melihat perkara di bawah. Tidak salah mencari nafkah. Ya, memang setelah manusia jatuh ditentukan untuk mencari nafkah. Kepala rumah tangga mencari nafkah. Seperti Adam, Tuhan berkata, engkau mencari nafkah seumur hidupmu sampai engkau kembali kepada tanah. Dengan susah payah lagi. Ya, tapi setelah kita dibangkitkan bersama Kristus, dibasuh dengan darah Yesus, menjadi miliknya sebagai orang pilihan, orang yang dimiliki Tuhan, kita adalah orang-orang yang mewarisi. Pengharapan kita harus pengharapan mewarisi warisan yang kekal, kekayaan sejati yang tidak dimakan ngengat, tidak makan karat. Itulah Yesus. Itu dulu lagu lama sekali itu. Ya, jarang dinyanyikan. Dulu kalau kita ini kebanyakan orang-orang Pantekosta baru lahir, waduh, senangnya itu baru dibaptiskan dengan Roh Kudus. Itu lagu ini menjadi favorit saya juga. Harta itu Yesus. Benar ini katakan harta itu Yesus. Kalau hati kita beda, bibir kita bilang harta itu Yesus, tapi hati kita beda. Ya, harta itu Yesus, ya kehidupanku, ku cari satu harta teramat mulia. Itu kasih mula-mula. Dan sampai hari ini harusnya kasih mula-mula itu tetap menyala. Kekayaan dunia ini bukan apa-apa dibanding kekayaan surga, kekayaan yang ada pada diri Kristus. Sebab di dalam Yesus itu segala kekayaan, segala hikmat, segala pengetahuan lengkap. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur, ya, dan mereka bersatu dalam kasih, ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus itu rahasia Allah. Terus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat. Dia tersembunyi segala harta. Terus, hikmat dan pengetahuan. Terus, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ya, waktu Tuhan Yesus disodori dunia dengan kemegahan kekayaannya, loh, Tuhan itu betul-betul manusia daging 100%.
manusia daging. Allah menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus itu 100%. Orang muda lagi diperlihatkan kekayaan dunia, kemuliaan dunia sama iblis. Coba lihat itu, kekayaan kemuliaan dunia. Kalau kamu menyembah aku akan berikan semua itu. Tuhan menjawab apa? Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan. Pergi. Tuhan tidak melihat itu kemuliaan dunia sebagai sesuatu yang menyilaukan matanya. Pandangan Yesus terhadap dunia ini juga harus jadi pandangan kita. Ya. Berapa banyak orang percaya itu begitu mengutamakan harta duniawinya. Ya. Lot salah satu orang yang sangat mencintai kekayaan Sodom, akhirnya binasa. Nah, ada satu, Wahyu 18 mengatakan nanti kekayaan dunia itu temponya cuma 1 jam, habis, dibakar, nggak ada sisa. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 34, coba kita baca ya, Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Iya. Dan ketika harta kamu dirampas, hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Wah, kamu ndak marah tapi sukacita, sebab ada ganti daripada harta yang dirampas itu, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, ya, dan yang lebih menetap sifatnya. Lebih menetap. Jadi ganti harta yang di dunia ini dirampas, digantikan dengan harta yang lebih baik. Seringkali kita tidak seperti itu. Untuk pekerjaan Tuhan kita irit-irit. Untuk mengembalikan milik Tuhan saja kita bergumul. Itu baru dalam jumlah yang tidak banyak. Kalau orang menerima penghasilan atau mendapatkan berkat banyak, hatinya oleng-oleng untuk mengembalikan milik Tuhan. Banyak-banyak kali dihitung-hitung untung ruginya. Atau kita memberi persembahan kita untuk pembangunan rumah Tuhan atau untuk kegiatan pembangunan rohani, pemberitaan Injil. Orang menghitung-hitung. Kalau kita tidak hitung-hitung, Tuhan juga tidak hitung-hitung sama kita. Mazmur mengatakan bagaimana kita berlaku, demikian juga Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Coba kita baca Mazmur 18 ayat 25. Ada harta yang lebih menetap sifatnya, lebih baik daripada harta yang kita miliki di dunia ini. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Ya, sesuai dengan kebenaran kita. Terus sesuai dengan kesucian tanganku. Sesuai dengan kesucian tangan kita. Terus di depan matanya. Ya. Jadi kita ini dijanjikan kalau kita melakukan seperti itu dengan Tuhan, tidak menghitung, maka kita juga tidak dihitung-hitung. Tapi
Tapi berapa banyak orang begitu diberkati secara duniawi, harta dunia, terus sudah jadi beda dengan waktu dia belum diberkati, waktu belum apa-apa, sekarang sudah apa-apa, udah beda. Padahal itu cuma kekayaan yang sementara. Ada kekayaan yang lebih baik sifatnya, kata Ibrani 10 ayat 34. Karena itu Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu. Coba Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah Dan kebenarannya. Iya, itu tidak berisikan makanan, minum, pakai, tidak itu isinya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sekian. Dalam Injil Lukas ada cerita orang kaya bodoh. Temanya itu orang kaya tapi bodoh. Dia sudah banyak hartanya, terus sekarang punya harta warisan. Supaya warisan ini tidak dia merugi, dia bisa terima full memang bagiannya, maka dia minta kepada Tuhan Yesus untuk menjadi wasit, menjadi penengah, ya, mengawasi pembagian harta warisan. Tuhan berkata, siapa yang mengangkat aku itu jadi penengah urusan ini? Malah Tuhan kasih ingat, awas supaya jangan kamu tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaannya itu. Awas ketamakan. Ketamakan itu sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan. Ini orang yang menghitung-hitung ketika dia mengembalikan milik Tuhan, ketika dia memberi persembahan, dia hitung-hitung. Ya. Awas ketamakan. Lalu Tuhan cerita, ada satu orang kaya, hartanya berlimpah-limpah. Dia bilang sama jiwanya, aku akan membangun lumbung-lumbung yang besar-besar, dan aku kemudian akan menyenangkan hatiku, duduk-duduk menikmati kekayaan. Lalu setelah selesai semua, dia duduk-duduk berkata, sekarang bersenang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta berlimpah-limpah, 7 turunan tidak habis-habis. Tapi Tuhan berkata, firman Allah katakan, hari ini, malam ini juga jiwamu diambil, nyawamu diambil daripada engkau. Untuk siapa kekayaan yang banyak itu? Demikianlah kata Tuhan, orang yang kaya tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Coba baca ya. Nah, orang kaya bodoh ini. Ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Ya. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Siapa yang angkat aku jadi penengah? Ya, sebagai hakim atau sebagai orang tengah, ya, melihat, menyaksikan kamu berbagi. Terus katanya lagi kepada mereka,
Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan malah kasih ingat, hati-hati, kamu udah banyak, sudah punya banyak, jangan lagi pingin terlalu begitu. Ya, itu tamak. Terus, Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. ya kalau kita kaya juga kita tidak tergantung pada kekayaan itu. Berapa banyak orang kaya tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekayaan. Ya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia cuma mengumpulkan harta bagi dirinya, tapi Jikalau ia tidak kaya di Tidak hadapan kaya. Allah." ada dua macam kekayaan. Kekayaan sejati tersimpan di sorga bagi orang yang percaya, yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan ada juga kekayaan jasmani yang bersifat tidak bisa dipegang. Dikatakan tadi ayat 20. Coba baca. Setelah dia siapkan lumbung-lumbungnya, gudang-gudang yang besar, dia pikir, sekarang aku bersenang-senang. Hai jiwaku, padamu banyak harta berlimpah-limpah. Tetapi firman Allah kepadanya, Firman Allah berkata, "Hai engkau orang bodoh, engkau ini sebetulnya orang bodoh. pada malam ini juga jiwamu akan diambil Malam daripadamu. ini nyawamu diambil." Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah ini, ya, untuk siapa itu nanti? Malam ini nyawamu, demikianlah firman Allah. Jadi kalau kita baca baik-baik, berarti hidup manusia ditentukan oleh firman Allah. Hidup manusia ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan seberapa banyak kekayaannya. Karena itu kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan fana, harusnya kita apa? Bersikap lebih rendah hati. Jadi orang lebih saleh, lebih baik, lebih suci. Tidak membanggakan kekayaan duniawinya. Tapi orang yang tahu bahwa hidupnya bergantung kepada firman Allah, kepada Tuhan, dan orang yang tahu bahwa dia punya kekayaan sejati di surga, warisan yang tidak bisa cemar itu, dia pasti akan hidup sederhana dan rendah hati. Memang sulit. Biasanya kalau orang belum punya apa-apa, tidak ada apa-apa juga. Tapi kalau sudah punya, wow, jalannya aja sudah tegak, lain gayanya, ya lah. Nah, ini harus hati-hati. Tuhan ingatkan kita bahwa ada kekayaan yang lebih. Demikianlah jadinya orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya dengan iman, tidak kaya dengan hal-hal yang rohani. Firman Allah itu menentukan. Itu coba baca sekali ayat 20. Demikianlah firman Allah. Tolong baca pelan-pelan. Tetapi firman Allah kepadanya, Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." berarti orang kaya pun siapapun dia tergantung hidupnya dengan firman Allah. Firman Allah itu Allah. Kalau kita bisa hidup hari ini, anugerah Tuhan, murah hati, tiap pagi kita bangun, kita berkata terima kasih Tuhan, kasih setiamu baru bagiku tiap pagi. Aduh, bisa bernapas lagi, bisa bergiat-giat ini dan itu.
Terima kasih Tuhan. Ya. Makin diberkati, makin benar di mata Tuhan, makin baik. Sebab dia tahu hidup saya ini tergantung firman. Loh, janda Sarfat itu cuma sisa tepung segenggam, minyak sedikit di dalam buli-bulinya. Tapi Tuhan telah memerintahkan hambanya ini, Elia, aku sekarang berhentikan tugas gurung gagak kasih makan roti. Air di sungai Kerit sudah kering. Aku utus kamu pergi ke janda Sarfat. Janda Sarfat itu adalah orang yang ku perintahkan kasih makan kepada kamu. Legalah hatinya Elia. Aduh, tiap kali burung gagak datang bawa roti, aku juga takut-takut ini burung gagak. Ya, minum air dari sungai Kerit. Sekarang legalah aku akan pergi seorang janda yang kaya ini pasti. Nggak mungkin janda miskin. Kalau Tuhan suruh kita ke janda ini, tapi janda yang nggak punya suami, pasti janda yang punya. Wah, dia pikir begitu. Oke. Sampai di Sarfat, ketemu janda Sarfat ini, dia langsung minta minum. Belum selesai minta minum, buatkan aku roti. Loh, dijawab sama janda Sarfat ini, aku ini cuma punya tepung segenggam, minyak dalam buli-buli cuma sedikit lagi. Kami akan buat roti dan makan dengan anak saya satu orang ini, habis. Tidak punya apa-apa lagi, tinggal mati. Apa kata Elia? Tidak, buat dulu roti bagi saya, lalu bagi kamu. Loh, sudah tahu dikasih tahu sama janda Sarfat ini bahwa dia akan buat roti sama anaknya, makan selesai dia mati. Elia masih bilang, buat dulu bagiku baru bagimu. Tapi dengan jaminan, demikianlah firman Tuhan Allah, roti dari tepung segenggam tidak akan membuat kamu mati. Ayo buat menurut firman Tuhan, lakukan, taat. Nih janda Sarfat ini ikut perintah karena dikatakan jaminannya itu firman Allah. Dia buat roti, dikasihkan Elia. Sesudah itu memang betul-betul mereka makan bertiga sampai dikatakan musim menabur dan menuai, sampai masa kelaparan lewat. Coba kita baca ya. Nah, 1 Raja-Raja. Cerita di Alkitab ini bukan cerita dongeng. Petrus bilang, aku tidak menceritakan dongeng. Ini bukan dongeng. Ini perkara yang harus diterima dengan iman, dengan hati yang percaya. Ini firman Allah, ini betul-betul terjadi. Dan kita harus perhatikan yang mendengarkan firman Tuhan di zaman ini, sampai dikatakan ada terbit bintang timur di hatimu. Wow. Coba 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Iya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Iya. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Terus? Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, Jangan takut. pulanglah, Pulang. buatlah seperti yang kau Ya. katakan. Ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku." Wow. Ini Anda Sarfa kaget ini, Nabi ini. Sampai aku dulu ya, aku dulu makan ya. Terus? "Sepotong roti bundar kecil daripadanya, Ya. dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, terus? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lanjut dibaca. "Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis." Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Kalau Elia yang berkata tepung di dalam tempayan tidak akan habis, habis. Perkataan manusia tidak ada kuasanya. Firman itu mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang ada diperbanyak. Itu firman sanggup. Tapi karena Elia berkata, demikianlah firman Tuhan Allah, jadilah seperti apa kata firman. Terus? "Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ya, terus? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nah, kalau saudara punya iman setelah mendengar firman dan taat, maka engkau akan lihat mujizat terjadi. Banyak kali kita cuma dengar firman, kita mantuk-mantuk, kita akui itu, kita aminkan, tapi kelanjutannya kita tidak follow up dalam hidup kita. Jadi kita tidak pernah melihat mujizat, kita tidak pernah melihat keajaiban. Terus? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tidak habis. Terus? Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang mengucapkannya. Seperti firman Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan. Amin. Jadi manusia hidup ditentukan oleh firman, bukan ditentukan oleh kekayaannya. Orang kaya bodoh dalam Lukas 12 itu, dan juga bukan tepung segenggam bagi janda Sarfat. Demikian juga saudara tidak hidup dari harta saudara, kekayaan saudara saja. Saudara tidak hidup dari kekuatan kita. Kita hidup karena kemurahan Tuhan, karena firman Allah yang berkata demikian. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu menentukan. Firman Tuhan itu harus jadi kekayaan kita yang tersimpan di dalam bejana tanah liat ini. Itu kekayaan sejati. Rasul Paulus berkata, harta itu tersimpan di dalam bejana tanah liat, sehingga oleh kekuatan harta itu saya mendapatkan kekuatan berlimpah-limpah. Berapa banyak kita ketika mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, kan firman Tuhan yang kita dengar dengan baik itu kadang muncul menjadi kekuatan. Makanya perlu mendengar firman,
menyimpannya di hati. Hati itu tempatnya menyimpan firman Allah. Bukan di sini saja. Bukan hanya didengar, tapi disimpan di hati. Dan hati itulah yang harus dijaga benar, agar harta itu menjadikan kekuatan bagi tubuh kita yang lemah. Rasul Paulus mengatakan dia punya pengalaman itu. Coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya, itu kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Udah, Rasul Paul bilang diri kami ini manusia lemah. Tapi kalau kita diisi dengan firman, kita jadi manusia yang kuat. Ya. Coba kita baca ayat 3. Apa itu harta itu? Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu firman Allah. Jangan tertutup bagi mata rohani kita. Terus, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. kalau firman Injil itu ditolak, itu akan membuat orang yang menolak itu jadi binasa. Terus, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya, yang pikirannya atau mata hatinya dibutakan oleh ilah zaman ilah ini. zaman akhir itu apa? Uang, mamon. Dia pikir kalau dia sudah punya uang, dia bisa buat segalanya. Dia bisa bangun lumbung-lumbung yang gede-gede, yang besar-besar. Dia bisa senang-senang. Tapi Tuhan berkata, malam ini nyawamu diambil daripada engkau. Untuk siapa semua kekayaan itu? Janda Sarfa itu pikir, kalau saya buatkan roti, kali ini saja saya makan dengan saya habis. Tapi Injil kemuliaan jangan tertutup bagi mata hati kita. Jangan dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman, berhala zaman akhir itu apa? Mamon, uang. Manusia akan mencintai dirinya. Manusia akan jadi budaknya uang. Manusia akan mencari uang melulu. Ya. Hamba Tuhan juga begitu. Tidak boleh hidup uang yang menghidupi. Tidak. Kami hidup firman Allah yang hidup. Menghidupkan kami. Memelihara. Bukan siapa-siapa. Tidak ada manusia pelihara kami. Itu harus jadi prinsip. Sehingga dalam kita mengatur melayani dengan baik, tidak ada orang bisa mengatur pekerjaan Tuhan kalau tidak diberikan kepercayaan itu oleh Tuhan. Ya. Sehingga sidang jemaat terpelihara dengan baik dengan firman. Hamba Tuhan tidak boleh mata duitan. Hamba Tuhan itu tidak boleh mengutamakan orang kaya sini, orang miskin diabaikan. Tidak. Itu jahat, kata Yakobus. Tapi hamba Tuhan yang mata rohaninya terbuka, ada warisan rohani yang tidak bisa cemar, kekayaan surgawi itu, kekayaan sejati. Dia akan memberitahu kepada seseorang ketika orang itu perlu diberitahu, dengan tidak segan, demi kebaikan orang itu sendiri. Memang sulitnya di sini. Ya. Mamon itu lekat lalim. Tapi saya ingin kasih tahu, Rasul Paul bilang apa? Kekuatan berlimpah
yang merupakan hartanya itu dalam bejana tanah liat. Ini tanah liat, ini cuma tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Tapi apa yang lebihnya Rasul Paul? Ini harta yang tersimpan di dalam. Itu nanti yang dibawa ke surga. Warisan kekal, warisan rohani. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap kata firman Allah, roti hidup. Apakah kita mencintai firman Allah? Yuk. Apakah kita suka membacanya? Apakah kita suka belajarnya? Apakah kita suka merenungkan siang malam? Apakah kita mencintai Yesus, mencintai firman itu atau tidak? Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ini orang mencintai firman. Firman-Mu tidak kulupakan. Bergemar aku dengan ketetapan. Ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Besarlah ketentraman. Tentram apa toh yang kita cari di dunia? Rasa tentram, rasa aman. Ya, terus tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada batu sandungan bagi orang yang mencintai firman. Kenapa orang tersandung-sandung? Karena tidak mencintai firman. Besarlah ketentraman. Itulah yang dicari, tentram, tenang, damai. Bahkan dikatakan Yesaya 48, orang yang merenungkan, orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan, damai sejahteraku kata Tuhan, seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti. Kalau kamu memperhatikan firman-Ku, perintah-perintahku, anak cucumu seperti kresik banyaknya. Semua anak cucumu didaftarkan dalam kitab Al-Hayat. Itu tuh yang penting. Musa itu diangkat oleh putri Firaun jadi anak angkat. Hidupnya di istana. Wah, di istana. Dilatih, disekolahkan. Layaknya seorang warga istana. Ya. Tapi dia tahu dia bukan asli orang istana, dia asli Ibrani. Dia tahu. Lalu apa yang dia buat? Dia bela orang Ibrani ketika dianiaya oleh orang Mesir. Ketika orang Ibrani bertengkar, dia mau jadi penengah, padahal belum waktunya. Akhirnya dia lari. Sampai satu waktu dipanggil Tuhan, diutus untuk tinggalkan kenyamanan istana itu. Ayo, pimpin umatku melalui padang gurun 40 tahun. Apa dikatakan dalam kitab Ibrani? Penghinaan yang seringkali diterima oleh Musa itu satu kekayaan. Asal penghinaan karena Kristus itu satu kekayaan. Ibrani 11 ayat 26. Ini bagi Musa kekayaan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dari semua lagi harta Mesir. Wow, bukan hanya istana. Ya, coba baca lagi sekali. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan
yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ada sebagai satu kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir, sebab pandangan matanya terus ia arahkan kepada upah, kepada kesempurnaan upah. Petrus mengatakan itu kekayaan orang-orang pilihan, upah. Kekayaan orang-orang pilihan ada di sana. Itulah Yesus Kristus. Makanya penghinaan karena Kristus itu upahnya Dia. Sebab pandangannya ke situ, mata hatinya ke sana, bukan ke bawah. Kolose 3 tadi yang kita sudah baca, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 27, perhatikan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Ia tinggalkan Mesir, jalan ke padang gurung, susah. Naik ke Gunung Sinai, terus dengan tidak takut akan murka raja. Ya, tidak takut kepada murkanya raja. Ini kasih karunia bagi Musa. Tuhan Yesus itu harta kita. Apa tahu kerinduan kita yang paling dalam? Harta dunia, kekayaan dunia. Harta yang terbesar. Harta itu Yesus, ya kehidupanku. Sama tidak di sini? Ayo. Hah? Ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Apa kekayaan kita? Kekayaan orang terpilih. Kita ini orang pilihan, dipilih dari segala bangsa jadi milik Tuhan. Tidak kebetulan saudara percaya Tuhan Yesus. Tidak kebetulan saudara menjadi orang yang ditebus oleh darah Tuhan. Tidak kebetulan saudara lahir baru. Tidak kebetulan. Kasih karunia. Marilah pengharapan kita bukan ke dunia. Pengharapan kita harus sana. Nah, apa pengharapan yang paling dalam di dalam hati kita? Harta dunia atau harta surga ini? Tuhan Yesus yang menjadi harta kita atau Mammon? Sebab akhir zaman ini tidak bisa dipungkiri. Manusia mencintai dirinya menjadi budak uang, menjadi hamba uang. Yesus harus jadi harta terbesar, warisan kekal. Ini satu penghiburan bagi saudara yang mungkin hidup cuma pas-pasan, hidup seperti janda Sarfat. Kalau besok saudara makan, lusa saudara masih bisa makan, itu karena firman Allah berkata, demikianlah semua orang ditentukan oleh firman Allah. Amin. Semua, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau raja, ditentukan oleh firman. Kalau Tuhan bilang game, ya game, selesai. Bisa diperpanjang? Bisa. Siapa yang diperpanjang umurnya? Seorang raja Hizkia, 15 tahun lagi. Boleh. Tapi 15 tahun itu dimanfaatkan harusnya dengan baik. Tapi di tengah-tengah itu sempat Hizkia tidak tahu terima kasih. Tapi dia bertobat. Lalu kekayaannya semua dihabisin, diambil.
Dia bilang tidak apa-apa sekarang, asal ada keamanan, damai, sejahtera, cukup bagi saya. Ya, jaga nama baik saudara. Nama baik itu adalah apa? Kekayaan. Banyak orang Kristen tidak menjaga nama baiknya. Kalau saudara bekerja baik-baik. Jaga nama baik. Kalau saudara dagang yang baik, jaga nama baik. Jaga. Coba Amsal 22 ayat 1. Ini kekayaan yang harus kita mempunyainya di dalam kehidupan. Nama baik. Loh. Nama baik ini satu kekayaan. Uang bisa habis, kalau nama baik tidak. Oh, ini anaknya siapa ya? Oh, namanya papamu dulu itu Herman ya. Oh iya saya kenal. Sudah, enggak usah bikin permohonan apa. Masuk kerja di tempat saya. Itu papamu. Pasti buahnya juga baik. Nama baik. Ya. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Terus, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik, jaga nama baik kita. Nama baik kita bergandengan dengan nama baiknya Tuhan Yesus. Apalagi pelayan Tuhan, saya jaga nama baik saya. Karena nama baik saya adalah nama baiknya Kristus. Jemaat Laodikia dikatakan sama Tuhan, kamu tidak tahu ya, kamu tuh miskin, melarat, buta, telanjang. Karena mereka pikir mereka sudah kaya, memperkayakan diri, tidak lagi pusing dengan hal-hal yang rohani. Lalu mereka jadi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang, hei Laodikia, kamu seperti makanan di dalam mulut saya yang sudah siap aku muntahkan keluar. Tidak enak makanannya, tidak panas, tidak dingin. Lebih enak panas sekali atau dingin sekali. Tidak panas, tidak dingin. Kamu bilang kamu kaya. Sebenarnya kamu tahu tidak, kamu miskin, buta, telanjang. Belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan dari api. Lumaslah matamu dengan minyak. Itu kekayaan. Kekayaan dari Tuhan. Ini yang terakhir kita baca ya. Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Wah. Terus? Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kurang apa-apa. Kaya, sudah memperkaya diri, tambah kaya. Terus? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Makanya Tuhan bilang, Laodikia, kamu sebetulnya melarat. Kekayaan rohani sudah tidak ada. Apa toh kekayaan rohani? Itu firman Tuhan. Apa toh kekayaan rohani? Ketaatan. Apa toh kekayaan rohani? Ketentraman. Apa toh? Damai sejahtera. Loh, kalau kita sudah sini ketumbuk, sana ketumbuk, lah ya apa kekayaan rohaninya? Terus? Dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, emas itu kehidupan disucikan, dibersihkan sangat-sangatnya. Ini jemaat ini, dia pikir dia kaya, tapi Tuhan bilang miskin, telanjang, buta. Ayo lumas matamu supaya kamu bisa melihat keadaanmu. Kadang kita tidak bisa lihat keadaan diri kita. Kita kira kita masih hebat, masih jago. Padahal tidak. Lumas matamu dengan minyak. Roh Kudus bukakan mata saya
supaya aku melihat keadaanku, celikan mataku. Ya, terus agar engkau menjadi kaya. Jadi kaya sekarang. Belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan, kehidupan yang disucikan Tuhan. Itulah kekayaan sebetulnya. Terus, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Pakaian putih berkilau-kilauan, lenan halus itu, pakai itu. Kehidupan yang suci, yang disucikan, yang dibersihkan oleh Tuhan, dibakar seperti emas yang dimurnikan, keluar sanga-sanganya, kotorannya semua dikeluarkan. Terus, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, kamu ini sekarang telanjang, memalukan. Terus, dan lagi minyak untuk melumas matamu, ya, supaya engkau dapat melihat. Itu kehidupan yang disucikan Tuhan. Itu kekayaan. Kita ini adalah orang-orang yang dijanjikan hidup dalam penuh pengharapan, kata Petrus, untuk mendapatkan warisan rohani, warisan yang tidak bisa jemar, tidak bisa dimakan ngengat, tidak bisa dimakan karat. Di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, nama yang indah. Di dalam satu nama yang indah, di dalam pribadi Yesus itu tersimpan harta, hikmat, kekayaan, pengetahuan. Berbahagialah orang yang memiliki ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Itu nama yang indah. Dalam satu kehidupan pribadinya menyelamatkan kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Katakan lagi, namanya indah. Itu kekayaan bagi orang yang berseru kepadanya. Nama Yesus, itu nama yang indah
diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nyanyikan, itu nama yang indah. Itu nama Orang yang berseru nama Tuhan adalah orang yang kaya. Namanya adalah pribadinya. Pribadinya yang ada di sorga. Siapa yang susah? Siapa yang perlu dihibur? Panggil nama Yesus. Itu harta yang indah. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Katakan, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Nama yang indah dari surga. Ada yang bimbang, ragu, panggil nama Yesus. Ada yang hatinya susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Apa pengharapan yang paling dalam di hatimu? Kekayaan sementara fana di dunia, atau kekayaan nama Yesus, pribadi Yesus, kekayaan firman Allah, hikmat pengetahuan? Harta dunia bisa habis, selesai, dan tidak ada orang membawa pada kematian. Ketika Tuhan mengizinkan meninggal dunia, tidak ada yang dibawa, semua ditinggalkan. Yang kita bawa, yang saudara bawa, namanya Yesus, harta yang kekal, firman Allah dalam bejana tanah liat. Isilah hidupmu dengan firman, dengan kekayaan. Itulah kekayaan sejati. Jaga nama baiknya Kristus dengan menjaga nama baik kita. Sebab nama baik saya dan saudara menggandeng nama Yesus yang besar itu, nama yang menyelamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Haleluya. Timbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Kita siapkan roti dan anggur. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Itu kekayaan-kekayaan surgawi. Mari siapkan hati kita, siapkan juga roti di tangan kanan, siapkan cawan anggur di tangan kiri. Kita akan makan bersama-sama perjamuan kudus ini. Periksa hati,
periksa hidup kita. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, bereskan dulu, baru makan. Maka kita mengakui tubuh dan darah Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Mari kita akan siap makan roti dan minum dari cawan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kekayaan surgawi, harta yang tersimpan di sorga bagi kami yang tidak bisa cemar, tidak bisa dimakan ngengat karat. Itulah menjadi harta kami. Dan saat ini kami akan makan perjamuan kudus. Sucikan kami, bersihkan kami, ampuni kami, biar kami layak di hadapan Tuhan. Mari kita angkat itu roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia dikhianati, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, dia berkata sambil mengucap syukur, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau saudara berkata iya, amin, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya makan perjamuan kudus akan membawa kepada kehidupan kekal. Asalkan kami makan dengan layak. Tuhan ampuni kami, Tuhan menguduskan kami. Angkat itu cawan, anggur lebih tinggi dari kepalamu. Demikian sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau jawabannya ya, mari kita minum di dalam iman kita dalam nama Yesus Kristus. Tuhan itu baik. Mari kita menyanyikan nyanyian ini. Itu nama yang indah. Tidak ada nama yang indah, tidak ada nama lain olehnya kita selamat kecuali nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saudara tahu Musa berapa kali dihina karena nama Kristus? Berapa kali Musa mau dilempari batu? Berapa kali Musa dilawan, dibantahi? Semua itu dia terima sebagai suatu penghinaan
karena namanya Yesus, nama Kristus. Dia anggap itu satu kekayaan surgawi, kekayaan yang lebih baik daripada dia tinggal di istana dengan kemewahan istana. Lebih baik dia jadi pelayannya Tuhan, jadi seorang pemimpin, seorang gembala dari bangsa Israel yang 2 juta lebih. Dia melihat kekayaan yang ada di dalam Kristus jauh lebih dari kekayaan di istana Firaun. Terima kasih Tuhan. Siapa yang susah? Siapa yang butuh nama Tuhan? Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Kita angkat tangan kita. Itu nama yang indah, Nama Yesus. nama Haleluya, haleluya. Yesus. Nama yang indah, di mana engkau ada, di rumahmu, di mana engkau menyaksikan, mengikuti ibadah, sedang susah hati, ragu, sedih, susah dihiburnya, akan terhibur dengan nama ini. Barang siapa berseru nama Tuhan, ia diselamatkan. Yang ku cinta, sekali lagi mari kita agungkan nama Yesus. Itu nama yang indah, Nama Yesus, nama Yesus. itu nama yang indah, Nama yang indah dari surga dari mulia, surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nama itu adalah harta yang indah, yang kekal. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita akan menaikkan ucapan syukur melalui nyanyian, kami naikkan syukur padamu. Kami
berdoa bagi mereka yang menerima perpanjangan umur tanggal 2 Maret. Itulah Ibu Ros Lumuwu. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kasih karunia kepadanya. Dan pada tanggal 27 Februari, cucu dari saya yang genap berusia 22 tahun, dan kiranya Tuhan memberkati juga orang muda ini tetap rajin dan melayani serta mencintai Tuhan. Juga hari ulang tahun pernikahan dari putri saya Poni dengan suaminya Robi. Mari kita doakan semoga nikahnya ini ya diberkati Tuhan beserta anak-anaknya. Mari, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa bersama untuk Ibu Ros Lumuwu yang sudah Tuhan berkati dengan perpanjangan umur. Demikian juga Calvin yang pada tanggal 27 Februari Tuhan tambahkan usia kepadanya. Biarlah ia boleh berguna bagi Engkau, bagi kerajaan sorga, bagi orang tuanya, bagi sesamanya. Berkati Robi dan Foni yang menikmati hari di mana Tuhan memberkati mereka masuk dalam pernikahan yang kudus. Kiranya nikah mereka terus diberkati Tuhan, berbahagia sampai masa tua mereka, melihat anak cucu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua kami pun diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan Tuhan. Mari angkat tangan kita dua-dua. Kita akhiri dengan menerima berkat. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati dan menjadi berkat. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui hidup kita sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat itu. Mari kita sama-sama mengatakan terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati kasih Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan ibadah berikut. Tuhan Yesus memberkati.